Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 21 Februari 2023. Dan malam hari ini kita ada beberapa watchlist. Yang pertama SMGR, kemudian ada Cepin, ada PNLF, ada Antam, dan PTBA. Dan untuk yang pertama saya akan membahas saham Semen Gresik ya. Jadi kalau kita lihat saham Semen Gresik ini secara weekly chart memang sempat downtrend ya. Jadi sempat tren turun selama 1 tahun terakhir ya. Ini bahkan 2 tahun terakhir tren turun, dan ini sudah mulai kelihatan sideways dan mulai up channel ke atas gitu ya. Itu secara weekly chart, secara mayor trend. Nah, secara short term kalau kita lihat di daily chart ini grafiknya maksud saya Semen Gresik masih kelihatan uptrend ya. Jadi masih berada di channelnya dia, masih berada di up channelnya dia. Dan di sini kalau kita lihat sudah 1 2 3 4 5 hari turun, dan hari ini technical rebound ya. Jadi ada potensi saham ini untuk up ke atas. Nah, resistnya sekitar ini ya, paling dekat 7.625 ya di sini, dan paling tinggi kemungkinan akan bergerak di sini 7.770 atau 7.775 ya di sini. Dan potensinya kalau semisal ternyata dia berbalik arah, nggak boleh turun di bawah 7.400 ya, kurang lebih di sini, karena ini adalah support trendline-nya dia. Kalau semisal dia ketembus ke bawah, potensinya akan turun di area 7.000 ya. Oke, jadi ada potensi reward sekitar 5% dan potensi turun di sini sekitar 2%. Kalau dilihat dari sisi MACD, dia masih bergerak akumulasi atau positif gitu ya. Oke, kita lihat secara foreign ya. Kita lihat di sini kemarin memang 1 2 3 4 5 hari berturut-turut memang asing outflow ya, foreign outflow ya. Dan kemudian ini kalau kita lihat hari ini asing kembali inflow sekitar 7,3 miliar, dan ini signal positif sih menurut saya. Oke, kita lihat secara bandal morgi untuk SMGR. Di sini kalau kita lihat ada CS yang akumulasi bersih sebanyak 5.000 lot, dan yang jualan rata-rata BB, BK, ZP, PD. Dan sekelas memang antara top seller dan top buyer lebih dominan top buyer. Ya, kita berharap semoga besok SMGR masih bisa melanjutkan penguatan. Oke. Oke, saya rasa SMGR cukup, kita langsung aja ke Cepin ya. Ya, Cepin ini adalah saham blue chip di sektor pakan ternak ya. Kalau teman-teman lihat memang dari sisi trendline dia masih posisi uptrend ya. Cuman belakangan memang terlihat dia bergerak sideways ya. Sideways di 5850 sampai sekitar 5725 ya. Dan per hari ini tadi berhasil breakout dan tutup di atas 5825 dan tepatnya di 5900. Dan ini kalau kita lihat candlesticknya berbentuk hammer. Hammer ini mengindikasikan tekanan buyernya lebih kuat, lebih dominan gitu loh. Dan kalau kita lihat dia sudah bergerak di atas MA5 daily dan MA20 daily. Dengan potensi kenaikan, dia akan mencoba bergerak di area level psikologis atau resisten psikologis di 6000 ya. Ada potensi kenaikan sekitar 2%, dan kalau pun misalnya ternyata besok turun, dia akan kembali ke 5.850 di sini. Ya, jadi akan kembali ke sini. Jadi potensi resikonya juga kecil sih kalau saya lihat. Dan secara MACD ini dia sudah golden cross, kelihatan MACD-nya sudah melanjutkan
baru awal golden cross dan akumulasi. Seharusnya ini mulai awal uptrend ya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat secara momentum RSI ini masih bergerak strong ke atas sekitar 50%. Jadi secara teknikal harusnya lumayan baik. Dan kalau kita lihat secara ini ya, bid over ya. Nah, secara bid over memang Cepin ini agak aneh karena misalnya teman-teman amati Cepin beberapa hari atau 5 hari terakhir memang harganya sering didorong ke area 5750 sampai 5850 gitu loh. Dan ini pertama kalinya dia bisa tembus 5900 gitu. Oke, kita cek secara bandarmologi. Nah, di sini kelihatan banget yang banyak akumulasi U sama CC totalnya 11.000 lot, dan yang jualan YP BKAK. Ya, ini kelihatan banget yang akumulasi CC sama U ini gede banget, totalnya 22.000 lot. Sedangkan di sini yang jual rata-rata adalah retail kalau kita lihat gitu ya. Oke, saya rasa Cepin cukup, kita langsung aja ke PNLF. Jadi grup panin hari ini seperti PNLF, PNIN, PNBN meskipun nggak semuanya naik, hampir rata-rata naik gitu loh. Dan tentunya yang menyedot perhatian kita hari ini adalah PNLF. Dan ini juga tadi siang atau tadi pagi sempat saya share di grup untuk scalping PNLF. Dan memang terbukti hari ini lumayan naik signifikan 14%. Dan candlesticknya wet Marubosu full candle, dan ini bergerak di atas MA5 dan MA20. Dan ini potensinya akan mencoba ngetes resist berikutnya di sekitar 468 sampai 474 ya. Ada potensi kenaikan sekitar 5%. Nah, itu skenario pertama. Skenario yang kedua, bisa juga dia naik deket 468, kemudian dia akan profit taking wajar ya. Karena memang menurut saya candlesticknya terlalu memaksakan ya, terlalu panjang ya untuk hari ini karena sudah bergerak jauh di atas MA5 gitu. Tapi secara momentum memang ini masih rendah ya. Kalau kita lihat ini dia baru golden cross, MACD-nya baru akumulasi di sini. Ini terlihat berbentuk warna merah barnya, terus volumenya kenaikannya mencapai 1077% ya. Dan kalau kita lihat secara momentum ini menunjukkan sinyal buy, ada tanda panah di sini, baru naik secara momentum. Dan kalau kita lihat secara short term dia sudah membentuk higher high, higher low, dan ini pertanda bagus untuk uptrend ke depan gitu ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk PNLF. Ada ZP, ada MG ya. Yang jualan di sini ada ASI dan LG. Yang saya khawatirkan di sini sebetulnya adalah MG, karena memang MG biasanya karakternya TikTok ya. Jadi hari ini beli, besok jual kayak gitu. Tapi so far kalau kita lihat pola chartnya, kemungkinan PNLF ini untuk beberapa hari ke depan potensinya masih upset ya. Walaupun kemungkinan besok ada profit taking wajar gitu loh. Oke, saya rasa PNLF cukup, kita langsung aja ke Antam. Antam ini kalau saya lihat sebetulnya belum ada signal yang valid ya. Cuman kalau kita tarik garis secara up channel, memang ini sudah berada di support nih ya. Ini kena support mental, ini kena support mental, dan ini kena support. Dan kalau kita lihat di sini candlesticknya ini membentuk dragonfly doji ya. Koreksi kalau misal saya salah ya. Jadi di sini dia bentuk dragonfly doji, dan ini ada shadownya panjang ke bawah, mengindikasikan tekanan buyer mulai lebih dominan ya dibanding seller. Dan ini bagus kalau kita lihat secara resist di sini dia tutup di atas ya. Jadi di sini dia tutup di atas atau pas di resist ya, atau di support, maaf. Dia tutup di support, dan berikutnya dia akan ngetes di area resist
Nah, ini di sini ya sekitar 2140. Jadi kalaupun misalnya besok dia technical rebound, dia akan mencoba naik dekat MA5 di sekitar 2140. Namun biasanya hal ini cuman kenaikan sementara aja atau bisa kita sebut sebagai technical rebound. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari sisi MACD di sini masih distribusi gede gitu. Namun kalau kita lihat secara momentum RSI ini sudah oversold, jadi sudah sangat murah ya. Jadi kalau kita lihat secara momentum sudah sangat murah. Harusnya ada technical rebound saham ini. Itu ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi ada BKMG yang akumulasi dan yang jualan ada CC ya, ini lumayan gede CC jualan ya. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung ke saham terakhir yaitu PTBA. Mungkin bagi teman-teman agak skeptis atau gimana ya ke saham-saham batubara, karena kita tahu sendiri belakangan harga indeks batubara dunia kelihatan mulai tren turun dan sideways. Namun di balik tren turunnya indeks batubara, kita melihat di saham-saham sektor batubara ini kemungkinan nanti di laporan full 2022 ini kuartal 4-nya juga akan bagus, dan hampir semua sektor batubara harusnya laporan keuangannya spektakuler. Namun hanya saja memang laporan keuangannya belum keluar. Jadi ya mungkin bisa buat jaga-jaga sih, kalau nanti laporan keuangannya keluar dan hasilnya spektakuler, biasanya nanti akan diapresiasi pasar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasannya 2 tahun terakhir di 2021-2022 sektor energi terutama di sektor batubara itu bullish banget. Kemudian indeksnya naik kenceng banget, labanya mereka bagus. Dengan laba yang spektakuler, mereka juga akan membagikan dividen yang cukup besar. Nah, kalau saya lihat PTBA ini secara historis sering bagi dividen antara bulan 4, 5, 6 ya. Ya, kalau kita lihat masih jauh sih, masih jauh dengan sekarang karena sekarang masih Februari, tapi tidak ada salahnya kita melihat ke depan. Nah, kalau ini saya melihat secara short term aja. Di sini kelihatan memang uh, ini sudah menunjukkan fase akumulasi MACD-nya, dan kalau kita tarik garis secara channel di sini memang kelihatan banget sudah hampir ini ya, mau menembus downtrend channelnya dia. Sebentar ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, dia sudah ini ya. Ya, dia sudah dekat ya. Ini sudah dekat, ini sudah kena resist, dan ini kalau kita lihat polanya mirip seperti rounding bottom ya di sini. Nah, di sini seperti rounding bottom, dan di sini neckline-nya, ini neckline-nya ya. Nah, ini mungkin saya tulis dulu ya. Ini kita sebut neckline-nya. Neckline, dan ini garis neckline-nya ya, teman-teman. Nah, ini garis neckline-nya, kemudian kemungkinan dia akan bergerak potensinya up sesuai dengan titiknya ini ya. Kalau kita tarik garis di sini, titiknya di sini. Nah, kemungkinan dia akan naik ke atas lagi antara ke sini, dan dia akan naik lagi ke atas di sini ya targetnya. Nah, jadi kalau semisal ini kan kelihatannya udah breakout ya. Ini resistnya 3570. Jadi sebetulnya PTBA ini hari ini bergerak atau closing pas di resist 3570 ya. Saya bisa bilang ini nggak bisa dibilang bagus banget, juga nggak bisa dibilang jelek. Karena kalau misalnya besok bisa bertahan di atas 3570 dan ini candlenya full lagi, ada kemungkinan dia akan bergerak ke resist 3850 sebagai target price dari pola running bottom. Nah, ini menurut saya juga peluang ya kalau kita lihat. Nah,
Namun sektor batu bara ini masih ini ya apa namanya masih sangat sangat tergantung dari sentimen indeks batu bara itu sendiri. Ketika nanti besok mungkin atau lusa harga batu baranya rebound lagi dengan kenaikan mungkin di atas 1%, teman-teman bisa cermati terlebih dahulu PTBA karena harganya sudah uh, low di bawah gitu loh ya. Kalau kita lihat secara momentum dia masih bergerak strong ke atas sekitar kisaran 60%. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini asing kelihatan akumulasi gede ya. Terakhir akumulasi di awal Februari tanggal 7 yaitu 64 miliar dan masih akumulasi terus walaupun sahamnya nggak terlalu jauh bergeraknya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya sudah semua saya bahas malam hari ini. Ada SMGR, ada Cepin, ada PNLF, ada Antam, ada PTBA. Dan sekali lagi yang saya rekomendasikan malam hari ini sifatnya hanya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual saham. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, mentoring, private training, terus kemudian ada pelatihan gratis setiap bulan. Dan untuk pendaftaran linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.